Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya? Baik-baik, sehat-sehat, syukur. Syukur puji Tuhan kalau baik-baik dan sehat-sehat. Nah, Ibu bapak, pertama-tama kami juga mengucapkan turut bersedia atas kejadian beberapa hari yang lalu yang menimpa umat kita, kebakaran yang terjadi. Kami turut bersedih, ya kita bersama saling menolong, saling membantu satu sama lain. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diingatkan Tuhan kembali. Tadi dalam bacaan Injil itu yang singkat yang kita dengarkan. Tapi dalam bacaan Injil yang panjang nanti dikatakan, lanjutan dari kisah itu dikatakan, Yesus berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan surga seperti seorang anak kecil, ia tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar bacaan Injil dan bacaan pertama hari ini, kami mau jujur. Yang pertama, seringkali kami para imam takut berurusan dengan hal yang mengakibatkan orang suami istri pisah. Berurusan dengan yang namanya pembatalan nikah, kami sangat hati-hati. Jangan sampai kami malah jadi orang yang seperti yang dikatakan tadi dalam bacaan Injil, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jangan sampai kami menceraikan apa yang Allah sudah persatukan. Itu yang pertama. Jadi ketika berurusan dengan hal itu, kami sangat hati-hati. Kecuali kalau memang jelas-jelas sejak awal pernikahan itu tidak sah, tidak memenuhi syarat, kami akan membantu. Karena memang sejak awal di sana ada hal yang tidak memenuhi syarat. Tapi kalau memang sudah sah, kami angkat tangan. Yang kedua, Bapak Ibu, jujur kami senang ketika melihat umat datang, suami datang bersama istrinya dengan anak-anaknya, apalagi kalau mereka duduk di bangku yang sama, itu hati kami terasa sejuk melihat itu. Bahagia melihat umat yang datang seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sedikit pertanyaan untuk kita berefleksi. Untuk bapak-bapak ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, suami dan istri, saya mau tanya, masih hangat tidak kasih sayang antara suami dan istri, istri ke suami? Masih hangat tidak? Masih seperti waktu awal-awal dulu sama-sama tidak? Ada yang senyum-senyum. Ya, mau ditafsirkan bagaimana? Hangatkah, tidakkah? Ya, tidak perlu jawab ke saya. Cukup jawab dalam hati Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau misalnya sudah mulai kurang hangat atau sudah mulai ada perasaan jenuh dan lain sebagainya, kembali kita lihat, mungkin ada hal yang kita perlu perbaharui lagi. Apakah cara kita komunikasi, atau apakah hati kita di dalam sudah mulai ternoda oleh berbagai macam tantangan hidup dalam pernikahan selama ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh tidak menghendaki yang namanya perceraian atau perpisahan antara suami dan istri. Allah merindukan suami dan istri itu setia sampai akhir. Kita ingat ketika orang menikah, kita lihat ya, sama-sama biasa saksikan saat pernikahan itu awalnya pastor menyambut mempelai di depan gereja. Setelah itu kedua mempelai berjalan bergandengan tangan dari depan gereja ke depan altar. Nah, hal itu bukan tanpa maksud. Ibu bapak, itu adalah simbol yang mau mengatakan
suami dan istri saling menjaga satu sama lain dalam perjalanan di dunia ini hingga pada akhirnya nanti sampai di depan pintu gerbang surga. Ketika salah satunya sudah dipanggil, maka saat itu tugas pasangannya sudah selesai, mengantar dia sampai di depan pintu surga, dengan setia menemani dia, saling menguduskan, saling menjaga dalam kasih Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal lain yang membuat gereja menetapkan perkawinan sebagai sakramen dan juga yang menyebabkan Allah menetapkan apa yang namanya perkawinan itu nampak dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini. Dalam bacaan pertama dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi awalnya Allah menciptakan Adam ya. Menciptakan Adam, kemudian menciptakan berbagai jenis hewan dan lain sebagainya. Lalu Tuhan melihat, aduh kasihan si Adam ini, tidak ada yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian Allah menciptakan Hawa untuk menemani dan membahagiakan Adam, menemani dan menjadikan ciptaannya ini baik. Jadi Allah melihat, aduh tidak baik dia sendiri, dia mungkin kesepian, ya sudah ciptakan Hawa untuk menemani dia. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, seperti itu jugalah pernikahan dalam Katolik. Selalu ditanyakan, tujuan pernikahan Katolik adalah saling membahagiakan satu sama lain. Suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Itu yang menjadi hal yang selalu kita ingat. Bagaimana caranya membahagiakan pasangan kita, suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Nah, kadangkala dalam perjalanan ada banyak hal, ada kemudian muncul alasan untuk saling menyalahkan, kemudian alasan untuk mengatakan, aduh kamu salah, lalu kemudian ada yang marah kepada pasangannya, ada yang marah sesaat, ada yang marah satu hari, ada yang marah berhari-hari. Betul tidak Bapak Ibu? Ada yang biasa marah berhari-hari. Cuman senyum-senyum. Kembali senyum-senyum, jawabannya kembali ke masing-masing. Ada yang. Tapi kita ingat pesan Yesus hari ini. Ya. Hendaklah kamu menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Ya. Apa maksudnya seperti anak kecil? Dia katakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, dia tidak layak masuk. Waduh, bahaya. Berarti kita harus dengarkan baik-baik ini supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama, anak kecil itu kita lihat, kalau anak kecil biasa marah, merajuk, itu berlangsung lama atau tidak? Lama atau tidak? Tidak ya. Jadi kadang mereka marah, pulang ke rumah curhat ke bapak, mama saya ini, teman saya seterusnya. Tapi besoknya mereka bermain kembali sama-sama lagi seperti sedia kala, tidak ada masalah. Atau kali ini dia marah, menangis. Setelah menangis mereka tertawa kembali bersama. Nah, itu seperti anak kecil. Nah, kita diminta untuk belajar seperti anak kecil, tidak menyimpan atau tidak membenci sesama kita, tidak menyimpan kesalahan yang diperbuat, tidak menyimpan kebencian terhadap saudara kita. Ya. Toh kalau ada yang berbuat salah, oke, sadari itu. Dalam diri masing-masing orang, dia digoda oleh, bahasanya Yesus, digoda oleh si jahat, yang seringkali membuat dia sampai dia lepas kontrol dan melakukan apa yang membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Di sisi ini, kita melihat saudara kita sebagai orang yang mengasihi, tidak menyalahkan dia sepenuhnya, tetapi kemudian mengampuni dia, memaklumi apa yang dia lakukan. Kadangkala mungkin orang ini terbentuk karakternya seperti itu karena masa lalunya yang demikian, dia kurang mendapatkan kasih dan lain sebagainya, akibatnya dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa
melihat saudara-saudara kita dengan semangat belas kasihan, tidak menyimpan perasaan benci kepada mereka karena kita sadar bahwa mereka juga sebenarnya sebagai korban dari godaan si jahat yang ada dalam dirinya dan ketidakmampuannya untuk menghadapi si jahat dalam dirinya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti anak kecil itu polos, jujur apa adanya. Tidak ada kepalsuan ya. Seringkali kalau anak kecil itu bohong, sangat kelihatan ya. Dari gerak-geriknya sudah sangat kelihatan. Mereka bohong kepada orang tua langsung lihat, anak ini bohong. Jadi mereka itu sangat polos, tidak bisa berbohong. Ibu bapak, saudara-saudari, kita diminta untuk terbuka, jujur apa adanya. Kalau misalnya kita tidak suka, tunjukkan tidak suka. Kalau misalnya kita katakan ya, tidak katakan tidak, tunjukkan apa adanya. Hilangkan segala kemunafikan dari dalam diri kita, dalam relasi kita dengan sesama, terlebih jujur di hadapan Allah sendiri. Jujur mengakui di hadapan Allah segala kelemahan, kekurangan, kebersalahan, keberdosaan dalam diri kita. Dengan begitu, bermodalkan dua hal ini, kita dikatakan Yesus layak untuk diterima dalam kerajaan surga. Dua poin itu yang menunjukkan anak-anak, kita harus seperti anak-anak untuk menyambut kerajaan Allah. Nah, jadi anak-anak juga dalam arti bapak ibu atau suami istri, lihat kembali. Mungkin cara komunikasi kita yang kemarin mulai kurang romantis satu sama lain, kurang hangat lagi. Coba lakukan apa yang membuat pasangan kita bahagia. Mungkin kalau diperlukan, kembali pakai cara-cara yang dulu waktu muda, sedikit colek-colek dengan istrimu, atau bergurau atau komunikasi, bagaimana caranya membahagiakan pasangan masing-masing. Kalau misalnya suami tahu, aduh istri saya senang ini, lakukan itu. Turunkan gengsimu sedikit, jangan gengsi terlalu tinggi. Turunkan ke level anak-anak, kekanak-kanakan, dan berusaha untuk melayani suami, bisa dengan kekanak-kanakan sedikit melayani dia, dengan sungguh-sungguh membuat mereka bahagia. Kalau kamu tahu, kalau bapak-bapak tahu, aduh istri saya ini suka shopping, nah, temani pergi shopping. Ya, istri-istri juga. Kalau tahu, aduh suami ini nampaknya kelihatan capek, lelah, habis dari tempat kerja pulang ke rumah, ya bantu dia mungkin pijit-pijit sedikit. Buat apapun itu yang membuat pasanganmu bahagia, lakukan itu. Nah, saya mau tanya istri-istri atau suami-suami, istri biasa memijit suami di rumah atau memberikan pelayanan yang membuat suami bahagia? Ada yang tidak berani bersuara. Jangan sampai saya bersuara suami saya marah ke saya nanti. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diminta sedikit belajar seperti anak kecil, menjadi polos seperti anak kecil, bahkan bisa kekanak-kanakan sedikit demi membahagiakan suami, membahagiakan istri, membahagiakan keluarga kita. Dengan begitu kita dapat menjaga suami, menjaga istri di dunia ini, dan pada akhirnya pada saatnya nanti salah satu kalau dipanggil duluan, tugas pasangannya, Tuhan, tugas saya sudah selesai. Ini istri saya sudah hantar di hadapanmu, semoga dalam keadaan kudus dan tak bercela dan berkenan di hadapanmu. Begitu juga istri kepada suami. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dibimbing oleh Roh Kudus dengan semangat untuk belajar menjadi seperti anak kecil, mampu saling mengampuni dan juga jujur di hadapan sesama maupun di hadapan Allah, agar kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Mari kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan yang kita dengarkan.